Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Januaroni Bagus Amandani dengan NIM 24B50036, Program Profesi Insinyur Universitas Katolik Sugijaya Pranata Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan metode pekerjaan pemasangan lapisan timbal proyek rehabilitas kantor PKIM Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas. Latar belakang presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah praktek keinsinyuran, program pendidikan profesi insinyur Suki Pranata Katolik University Semarang, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur F. Budi Setiawan, STMT. Pekerjaan rehabilitasi gedung kantor PKIM atau Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Semarang, dengan pemilik proyek yaitu PKIM Provinsi Jateng, kontraktornya PT Ciko Karya Pratama, konsultan supervisinya PT Arsi Granada, dan konsultan perencanaannya CV Identitas. Pekerjaan dinding dan atau plafon dan atau lantai timbal difokuskan pada unit-unit ruang yang memiliki peralatan yang menghasilkan radiasi. Karena item pekerjaan dinding dan atau plafon dan atau lantai timbal tersebut ini bersifat khusus, maka disyaratkan pekerjaan ini dilakukan oleh pihak prinsipal produk, sehingga tidak diizinkan kontraktor memasang sendiri produk ini dan hanya membeli produknya saja. Untuk lingkup pekerjaan pada proyek ini adalah desain, supply, dan install timbal dengan ketebalan bervariasi, dimulai dari ketebalan 2 mm sampai dengan ketebalan yang ditentukan oleh konsultan atau bapeten. Untuk area timbal sendiri terletak pada gedung E lantai 1, ini adalah denahnya, ini adalah gedung E, dan ini adalah gedung C. Lokasi ruang X-ray sendiri terletak di gedung E lantai 1, di bagian yang sudah saya tandai. Untuk persyaratan bahan, timbal yang mempunyai kadar murni lebih dari 99%. Dan ketebalannya sendiri bervariasi, ada yang 2 mm, 3 mm, 4 mm. Namun pada proyek rehab gedung PKM ini menggunakan lapisan timbal merek Solana dengan tebal 2 mm. Syarat-syarat pelaksanaan dan tata kerja yang pertama menyiapkan construction dokumen. Berdasarkan gambar yang sudah disetujui atau sudah di-approve oleh customer, Solana akan membuat gambar kerja dan materialis. Kemudian melakukan site survey. Site survey ini penting bertujuan untuk mengecek apakah ukuran aktual ruangan dan detail lainnya sama dengan gambar kerja. Apabila terdapat perbedaan, maka akan didiskusikan oleh customer, dan customer akan memperbaiki ukuran ruangan tersebut dan merevisi gambar kerja. Kemudian site survey juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data untuk dinding, plafon, atau lantai di mana timbal akan dipasang, juga untuk mengecek di mana tempat penyimpanan material sementara di lokasi. Kemudian penyambungan listrik kerja dan peraturan lain yang ditetapkan oleh customer. Berdasarkan construction dokumen tersebut, maka Departemen Head akan membuat rencana kerja meliputi menugaskan teknisi lapangan dan membuat surat tugas, membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan atau time schedule, mempersiapkan plan dan tools yang akan dipergunakan, dan mempersiapkan peralatan safety yang digunakan. Tahap instalasi atau konstruksinya pemasangan timbal, yaitu yang pertama melakukan bongkar muat bahan material dan peralatan. Timbal ini bahan yang mahal, jadi sebisa mungkin ditempatkan di area yang clear dan aman. Melakukan prosedur pemasangan sesuai dengan gambar konstruksi. Dinding ini harus tersedia di lokasi. Yang dipasang ini minimal plaster semen, bukan dinding yang hanya pasangan bata. Untuk timbal yang akan ditempel di dinding itu menggunakan lem khusus. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan paku beton sebagai penguat. Untuk kemudian nanti paku betonnya akan ditutup lagi atau istilahnya overlap, sehingga tidak ada kebocoran radiasi. Gambar kerjanya kurang lebih seperti ini, di mana ini adalah ruangan yang akan dipasang timbal. Kemudian ini dinding dipasang timbal dengan menggunakan perekat lem, kemudian dipasang paku, dan ada overlapnya, sehingga timbal tidak bocor. Metodenya sendiri, lokasi dinding harus sudah AC atau finishing semen seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian pemakaian timbal menggunakan 2 mm. Timbal dilem full. Lemnya khusus untuk timbal. Lemnya menunggu kering terlebih dahulu, kemudian timbal langsung ditempelkan ke dinding.
Untuk menambah kekuatan, tadi ditambah paku beton di bagian tertentu, terutama di bagian sambungan, karena panjang timbelnya juga terbatas, jadi dan ada lekukan di dinding, pasti itu akan mengakibatkan adanya potongan. Kemudian setelah selesai ditimbel, biasanya akan ditutup oleh pekerjaan gypsum, dinding gypsum, dilakukan oleh tenaga sipil. Setelah timbel semua selesai terpasang, teknisi akan mengecek kembali untuk memastikan tidak ada lubang atau rusak akibat pekerjaan sipil. Setelah itu akan melakukan checklist atau opnam. Berikut adalah gambarnya di mana dinding yang sudah terpasang lapisan timbel, kurang lebih seperti ini. Ini full sampai atap. Kemudian setelah selesai pemasangan timbel, biasanya akan ditutup oleh lapisan gypsum. Ini rangka gypsumnya seperti ini. Lokasi plafon yang akan dipasang juga harus dibuatkan rangka perkuatan yang terbuat dari hollow. Biasanya ukurannya 40 x 40 mili sampai dengan 50 x 60 mili tergantung timbel yang dikerjakan. Kemudian harus dipasang atau digelar plywood atau multiplex dengan minimal 9 mili. Ini sebagai penopang timbal di area plafon. Untuk pengerjaannya sendiri, timbelnya dilem seperti di dinding dan dipasang di plywood atau multiplex tadi. Untuk menambah kekuatannya, timbel juga di skrup di plywood tadi. Skrup tersebut juga nanti akan di overlap sama seperti di dinding, agar tidak ada kebocoran radiasi. Seperti ini dibikin rangka terlebih dahulu, kemudian dipasang plywood dan lapisan timbelnya seperti ini. Ini adalah penggantung plafonnya. Ini ditutup ada dengan paku atau skrup dan kemudian di overlap. Kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Kesimpulannya, pelapisan timbal dalam ruang X-ray sangat penting karena berfungsi untuk melindungi orang-orang di sekitar dari radiasi. Timbal menyerap radiasi X-ray dan mencegah menyebar ke area lain. Maka dari itu, pemasangan timbal harus dilakukan oleh tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya, sehingga dapat memberikan hasil pemasangan yang baik dan mencegah terjadinya kebocoran radiasi. Demikian presentasi mengenai metode pemasangan timbal di ruang X-ray atau ruang-ruang yang menghasilkan radiasi tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.